Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kita bersama-sama membaca doa untuk kita tujukan untuk Ibu almarhumah Ibu Fong. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, pasti perjalanan menuju alam yang lain, alam bahagia akan lancar dan tidak menuju satu kendala dan halangan apapun. Di kalangan umat Buddha disebutkan, dijelaskan oleh Sang Buddha, ada beberapa penyebab yang menyebabkan seorang itu meninggal, seorang itu mati. Untuk menjelaskan ini, Sang Buddha memakai perumpamaan dengan matinya api di pelita atau di lilin. Api pelita, api lilin itu bisa mati karena 4 kondisi. Sama seperti manusia juga, bahwa matinya seseorang karena 4 faktor, 4 kondisi ini. Matinya lilin disimbolkan atau diibaratkan, diperumpamakan, api lilin bisa mati atau api pelita bisa mati karena faktor minyaknya habis, ini apinya mati. Kemudian yang kedua, sumbunya habis, itu apinya juga mati. Kemudian bareng api, bareng minyak dengan sumbu sama-sama habis, itu juga minyak, apinya bisa mati. Dan yang keempat, faktor lain, yaitu tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan sesuai dengan Dhamma bahwa ada seseorang yang meninggal atau mati karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Batas usia rata-rata saat ini kurang lebih 70-75 tahun. Jadi kalau ada orang yang berumur lebih dari 75 tahun, itu sudah mendapatkan bonus usia karena di atas usia rata-rata manusia saat ini. Kemudian juga ada seseorang yang habis karena faktor karmanya, kekuatan energinya itu sudah habis. Kemudian bersamaan batas usia dan karmanya habis, itu juga bisa meninggal. Dan faktor yang keempat, karena tertiup angin atau karena satu mengalami kecelakaan di luar dugaan. Secara pasti memang kita tidak tahu almarhumah itu mati penyebabnya apa. Namun yang jelas saat ini beliau sudah tiada meninggalkan keluarga. Tidak perlu disesali kematian beliau. Semua proses kehidupan akan berakhir dengan kematian. Dalam hal ini adalah kematian jasad beliau, jasmani beliau. Arwahnya atau jiwanya akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh beliau semasa hidupnya. Kita lihat di dalam masyarakat ada orang yang berusia pendek, usia sedang, dan usia panjang. Seseorang mempunyai usia tertentu bukanlah satu kebetulan atau hadiah atau pahala dari orang lain, dari pihak lain, namun suatu timbunan kebaikan-kebaikan maupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Kalau seseorang dalam banyak kehidupannya selalu menjaga dan selalu menghormati makhluk-makhluk lain, dia tidak membunuh, tidak membunuh makhluk-makhluk lain, dia akan mengalami kesehatan yang baik, dia akan mengalami umur yang panjang. Tapi kalau seseorang itu suka menyakiti, suka membunuh makhluk-makhluk hidup, dia akan mendapatkan usia yang pendek. Maka di kalangan umat Buddha ada satu acara namanya function, melepas satwa, membebaskan satwa. Salah satu cara untuk menghormati bagaimana makhluk-makhluk tetap mempunyai usia panjang dan berkembang. Kemudian juga usia panjang atau umur panjang seseorang, di samping karena menghargai kehidupan, ada faktor yang lain, yaitu suka berdana makanan kepada orang lain, suka memberi makan kepada orang lain, suka merawat orang lain. Ini juga menjadi faktor seseorang mempunyai umur yang panjang.
kemudian juga suka berdana obat-obatan, kemudian juga bisa juga menjenguk orang sakit, memberi harapan-harapan hidup orang sakit. Jadi tidak ada satu yang kebetulan yang kita alami saat ini, yaitu karena perbuatan-perbuatan yang kita perbuat. Keluarga besar almarhumah yang saya hormati, sebagai tanda bakti dan hormat kepada orang tua yang telah melahirkan, yang telah berkorban untuk keluarga, dari tradisi telah memberikan sarana dan prasarana. Kita lihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan. Rumah-rumahan ini sebagai simbol penghormatan yang hidup kepada yang telah meninggal. Yang masih hidup ya memikirkan nasib keadaan di alam sana. Karena tidak tega, maka kita pun mempersiapkan rumah untuk dibakar nanti sebagai simbol kita telah mempersiapkan rumah bagi mama yang telah tiada. Kemudian juga rumah-rumah itu juga mempunyai makna agar almarhumah tidak melekat lagi terhadap rumahnya atau terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Semuanya nanti akan dibawakan, ya, akan dikirim biar arwahnya tidak gentayangan maupun bebas dari kemelekatan duniawi. Kemudian juga rumah bisa berfungsi, kita juga menghargai warisan dari orang tua, hasil jerih dari orang tua kita hormati, kita hargai dan dikembangkan oleh keturunan-keturunan beliau. Dan juga di depan peti jenazah kita lihat juga sudah tersaji hidangan makanan-makanan ya yang lengkap. Ini sebagai simbol penghormatan, rasa simpati kepada almarhumah. Sekalipun makanan tidak berkurang sedikit pun, ya tidak tetel, namun tetap mempunyai nilai manfaat bagi almarhum, disimpatiki, menimbulkan perasaan senang dan bahagia. Perasaan senang dan bahagia itulah yang akan mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam bahagia. Semoga dengan sarana prasarana memakai simbol ataupun tidak, keluarga merasa lega dan puas di masa akhir ini. Sebentar lagi jenazah akan ditutup petinya. Semoga mama bisa pergi mengalami perjalanan dengan tenang dan damai, dan keluarga besar segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga segera merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.